ibu kamu? Di dalam, Pak. Cepat kirim anak bocah sini. Hah? Kurang ajar. Kenapa, Lim? Kamu tunggu sini bentar. Tolong bisa pegangin bentar. Pak, lapor Pak. Di sana ada ketiban runtuhan Pak. Di rumah sana Pak. Bapak bantu duluan, nanti saya menyusul, Pak. Ya, siapa? Ya Pak. Ayo. Kenapa berhenti? Pak, di sana ada ketimpa runtuhan, Pak. Jadi, sebentar ini kami hentikan, Pak. Siapa yang suruh berhenti? Terusin. Tapi, Pak, di sana kan ada orang, Pak. Kamu saya yang bayar ya? Proyek ini punya saya. Saya bilang terusin sekarang. Bapak baik, Pak. Lili. Pegang Ibu, Li. Aduh, kenapa? Ibu kasih luka ya, Bu. Aduh. Kalian masih di sini? Ayo cepat, tinggalkan lokasi ini. Ayo jalan. Ada apa, Lin? Ngapain kalian berada di lokasi ini? Apa kalian tidak baca papan pengumuman itu? Iya, Pak, iya. Saya tahu. Ini punya Bang Malin. Apa, Rif? Kamu bilang pemilik tanah ini Bang Malin? Iya, Bu. Udah dah, Bu. Jangan cari gagal lagi. Mendingan Ibu pergi jauh-jauh dari sini. Karena lokasi ini akan digusur, Bu. Pak, Bapak kan pasti kerja sama Pak Malin, pemilik tanah ini. Bapak pasti tahu dia ada di mana. Tolong beritahu saya, Pak. Sudahlah, Bu. Saya harus selesaikan pekerjaan saya. Pak. Udah nih, Bu. Gak usah pikirin Bang Malin dulu. Ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ayo, Li. Yuk. Aduh. Ini master plan saya. Master plan ini luasnya 3 kali lebih luas dari area proyek kita, Lin. Bener. Saya mau berencana untuk membeli tanah penduduk di sekitar area proyek kita sekarang. Lin, kamu tahu harga pasaran tanah di daerah tersebut?
harga itu pasti tidak akan masuk di proposal budget kamu, Lin. Buktinya, sekarang saya bisa dapatkan harga yang sesuai kan untuk proyek kita yang sekarang. Betul. Kamu termasuk beruntung, Lin. Dan kamu nggak usah mimpi kalau kamu bisa mendapatkan harga sebagus itu lagi. Penduduk itu nggak akan bodoh, Lin. Mereka pasti menaikkan harga tanah setelah mereka tahu ada proyek pembangunan kita. Iya kan? Saya pasti bisa mengatasinya, Jen. Yang penting sekarang kamu dan papa kamu siap-siap aja. Saya udah bikin proposal baru untuk lanjutan proyek ini. Malin, kamu penuh ambisi. Tapi saya nggak nyangka kalau ternyata kamu juga suka bermimpi, Lin. Jen, mimpi juga bisa jadi kenyataan, Jen. Kalau kita punya kemauan yang kuat. Masuk. Permisi Pak, Bu, maaf ini mengganggu, pesanan Bapak sudah siap. Ya, makasih ya. Permisi Pak. Obat. Kamu pesan obat. Obat apa, Lin? Oh, ini obatnya Kartika. Kartika sakit. Iya, dia cuma flu. Ya udah saya jalan dulu ya. Saya mesti pergi sekarang nganterin ini. Seharusnya kamu jadi anak papa, Lin. Kamu dan papa sangat mirip. Sama-sama penuh ambisi, sama-sama berjiwa pengusaha. Tik. Tika. Halo, Ma. Ma, Mama tahu Kartika di mana? Ma, Kartika kabur lagi, Ma. Dari rumah. Iya. Oke, Ma. Semua berjalan sesuai rencana. Kartika mau tinggal di rumah ini, Pak. Jangan keras-keras dong. Nanti Kartika dengar. Pak, ini rumah saya. Saya berhak ngomong apapun. Lagian biar aja Kartika dengar, biar dia tahu kalau saya keberatan dia tinggal di rumah ini. Dewi, dengar baik-baik. Kartika itu hanya sementara tinggal di sini. Dia sedang ada masalah dengan suaminya. Kalau cuma sementara, kenapa mesti tinggal di sini, Pak? Dia kan bisa tinggal di rumah ibunya. Mamanya sudah tidak mau menerima dia lagi. Sudahlah, apa salahnya sih Kartika tinggal di sini? Dia anak saya, dan ini rumah dia. Sebelum kita menikah dulu, kita sudah pernah membicarakan masalah ini. Dan Papa juga sudah setuju. Kalau saya tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga Papa yang dulu. Dan saya juga tidak mau terlibat dengan mantan istri Papa dan anak Papa. Tapi Papa lupa. Anggap saja ini pengecualian. Saya kepala rumah tangga di sini. Dan saya berhak mengizinkan siapapun juga tinggal di sini. Termasuk Kartika. Oh, artinya Papa sudah lupa sama janji Papa yang dulu. Terserah apa kata kamu. Kartika saat ini lagi bermasalah. Dan saya sebagai orang tuanya bertanggung jawab semuanya. Titik. Tiga. Dewi marah ya, Pak? Ya. Ya udah deh, Pak. Lebih baik saya pergi aja. Daripada Papa ribut sama Dewi. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Ini rumah Papa. Dan ini juga rumah kamu. Tapi Sudahlah. Papa saat ini mau berangkat kantor. Nanti malam kita bicarakan masalah kamu dengan Malin. Papa berangkat kantor dulu ya. Ya udah. Penipu kamu, Malin. Brengsek. Jahat. Saya benci kamu. Li, Ibu tidak kuat lagi, Li. Boleh duduk dulu, Kak? Iya, iya. Itu ada klinik. Kita kesana aja yuk, Rif, yuk. Tapi Kak,
kita nggak punya duit banyak. Klinik itu pasti biaya besar. Itu cuma buat orang kaya. Iya, Arif benar. Ibu hanya perlu istirahat sebentar saja. Tapi luka ibu tuh harus diperiksa dan diobati, Bu. Kita kan tidak punya uang. Uang yang kita punya itu pas-pasan. Itu pun untuk sewa rumah. Ya udah, Ibu tenang aja. Yang penting luka ibu tuh harus diperiksa. Saya takut infeksi. Ayo. Ya Allah, Li. Ibu tidak mau nanti kita dipermalukan. Nanti kita malah diusir. Ya udah, kita coba aja dulu, Bu. Ayo. Ayo, Rif. Kok lama amat sih beli minumnya? Maaf Mbak, klinik ini hanya melayani anggota saja, tidak melayani pasien luar. Tapi tolong, Mbak. Ibu saya sedang kesakitan. Tolong ya. Mbak, saya nggak minta perawatan macam-macam, Mbak. Saya cuma ingin dokter meriksa kaki ibu saya. Maaf, tidak bisa. Saya hanya menjalani peraturan di sini. Harap maklum ya. Mbak nggak kasihan apa ngeliat ibu saya yang lagi sakit? Udah ya, Rif. Mungkin yang bisa dirawat sini cuma orang-orang yang punya banyak uang. Yuk. Ibu kan sudah bilang nanti juga sembuh sendiri. Ibu, tunggu Bu. Ibu, kakinya kenapa? Tidak apa-apa. Nanti juga sembuh sendiri. Ibu kan kemarin pasti perlu pengobatan. Tapi Mbak, kata Mbak yang di sana, klinik ini nggak bisa melayani kami. Mbak itu cuma menjalankan tugasnya sebagai resepsionis. Ibu, saya bantu. Suster, tolong siapkan kamar pasien ya, dan panggil dokter jaga. Baik, Bu. Mari, Bu. Ayo, Bu, saya bantu. Kalian tunggu sini ya. Ibu bisa jalan ya? Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Dokter, tolong bantu ibu ini. Iya. Ya. Dok, Ya. tolong periksa kaki ibu ini ya. Baik. Filenya ada, Bu? Ibu ini bukan pasien kita, tapi saya mau Dokter Imran menolongnya. Anggap aja ini kasus emergensi. Tentu, Bu. Sebentar saya ambil peralatannya keluar. Iya. Makasih, Dok. Ibu kenapa? Bentar ya, Bu. Dokter bentar lagi ngecek Ibu. Saya terharu. Ternyata masih ada orang seperti dokter ini yang mau membantu tanpa pamrih. Saya kan tidak punya uang. Saya hanya punya rasa terima kasih. Saya bukan dokter, Bu. Saya cuman pemilik klinik ini. Kenalin, nama saya Jenny. Saya Ibu Jainab. Kamu saya di Padang. Ibu tenang aja, nanti Dokter Imran pasti meriksa Ibu. Ini, Bu. Jangan, Nak. Jangan. Saya tidak bisa. Ibu pasti lebih membutuhkannya daripada saya. Siapa tahu buat beli obat nanti. Permisi dulu ya, Bu. Makasih. Nak Jenny, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Nak Jenny. Amin. Insya Allah, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Astaga, apa yang terjadi, Lin? Kartika ngamuk, Ma, karena saya ngumpetin ini. Apa ini? Loh, Mama nggak tahu kalau Kartika kecanduan obat penenang. Apa? Saya pikir Mama tahu kalau selama ini Kartika kecanduan. Maafkan saya, Mas. Saya seharusnya nggak bilang sama Mama. Sejak kapan, Lin? Tika kecanduan obat penenang?
Sejak saya mengenalnya, Ma. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin, Lin. Enggak. Saya sebetulnya nerima Tika apa adanya, Ma. Saya mencintai Tika, Ma. Saya berharap kalau saya selalu berada di sampingnya, saya bisa buat Tika berhenti dari hal seperti ini, Ma. Cuman kayaknya semakin saya dekat, semakin saya coba ngelarang dia, kayaknya kok dia semakin benci sama saya, Ma. Mama nggak tahu lagi mesti bilang apa, Lin. Tika. Obat penenang. Sejak kapan anak kita ketagihan dengan obat ini? Saya juga kaget waktu dengar dari Malin. Kamu tidak tahu. Kamu ibunya. Seharusnya kamu tahu. Mas, Tika memang tinggal bersama saya. Tapi Mas tetap bapaknya. Mas tetap punya tanggung jawab. Saya sudah melaksanakan seluruh tanggung jawab saya terhadap Kartika. Dan sampai saat ini saya tetap membiayai dia. Apa? Mas menyalahkan saya? Saya tidak menyalahkan kamu, tapi... Seharusnya Mas berpikir, mengapa Tika frustrasi dan melarikan diri ke obat-obatan? Karena bapaknya kawin lagi. Apa kamu bilang kamu? Pak, kok jadi pada berantem? Kan semuanya udah terjadi. Seharusnya kita malah bersatu untuk ngebantu Kartika dong. Kamu benar, Malin. Papa nggak nyangka Kartika punya masalah seberat ini. Papa maksud Malin juga, Papa mesti mikirin reputasi Papa. Maksud kamu apa, Malin? Papa seorang pengusaha yang terkenal. Papa punya banyak rekan. Kolega-kolega Papa kalau semua pada tahu keadaan Kartika, reputasi Papa kan bisa hancur. Sekarang gimana kalau misalnya Papa, Mama ngebantu Malin untuk ngebantu Kartika? Jadi maksud kamu apa, Lin? Yumi! Ada apa kamu manggil-manggil si Jum? Si Jum lagi kerja. Si Jum mana? Saya ada perlu. Jum itu pembantu saya. Saya yang gaji dia. Kamu cuma tamu di sini. Jadi kamu tidak berhak merintah-merintah si Jum. Saya cuma tamu. Iya. Kamu cuma tamu sementara di sini. Ngaca dong. Yang numpang tuh siapa? Kalau saya numpang, kamu tuh apa? Benalu. Ini rumah papa saya, bukan rumah kamu. Kurang ajar kamu ya. Siapa yang ngajarin kamu ngomong seperti itu sama saya? Pasti mama kamu ya. Mama kamu tuh iri sama saya karena papa kamu lebih suka sama saya daripada sama dia. Kamu anak kecil jangan ikut campur. Cukup. Mas. Untung Mas pulang. Saya udah nggak tahan lagi, Mas. Mas dengar kan apa yang barusan dia katakan? Dia maki-maki saya, Mas. Dia menghina saya, Mas. Sudahlah, anak kecil aja kamu ributin. Ayo Tika, kita pergi sekarang. Mau kemana kita, Pak? Ya, di mana tempat yang kamu bisa tenang. Ya udah, Pak, saya juga nggak betah. Akhirnya racun itu pergi juga dari sini. Maafkan Papa, Kartika. Papa lakukan ini semua demi kebaikan kamu. Tik. Tolongin saya. Saya nggak pernah main-main sama ucapan saya. Saya bisa ngelakuin apa aja sama kamu, Tik. Sekarang Mama sama Papa juga ada di pihak saya kok. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang apa sama Papa? Kenapa saya kemarin... Tenang, Tik, tenang. Anggap aja ini proses pendewasaan untuk kamu. Kamu kejam, Lin. Kamu jahat sama saya. Diam! Tinggalin diri kamu. Saya harap kalau kamu keluar dari sini,
kamu bisa ngerubah hidup kamu. Lebih hargain saya. Karena kamu gak punya siapa-siapa selain saya, Tik. Hidup kamu milik saya. Ingat itu. Ikuti kemauan saya kalau kamu mau selamat dalam hidup. Ingat. Ini tehnya, Den. Iya. Makasih ya. Tunggu. Ya, Den. Ada perlu apa lagi? Kamu tahu kemana Lili dan keluarganya pergi? Ada apa? Kenapa diam? Emangnya Adin belum tahu dari Ibu? Tolong kasih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemana mereka pergi? Tapi, Den, saya... Kamu nggak usah takut. Saya nggak akan bilang sama siapa-siapa. Saya cuma ingin tahu ada apa sebenarnya yang terjadi. Makasih ya Bu, kalau begitu kami permisi dulu. Sama-sama. Fatimah, Ya Bu. kerja yang benar. Oh iya, ya, Bu. kamu yang Ya. betah kerjanya. Bu, kalau gitu saya permisi dulu Bu, makasih Bu. Iya, Ya. yang baik ya. Ya Bu, mari Bu. Tante, Denny, ngapain kamu? Kamu kan harus istirahat, Den. Tante kan sudah bilang, kalau mau minta apa-apa, minta saja sama si... kenapa Tante bohong sama saya? Bohong? Bohong apa, Den? Tante bilang mereka mencuri dan minggat dari rumah ini. Padahal Tante sendiri yang mengusir mereka. Dari mana kamu dapat berita seperti itu, Den? Itu bohong, Den. Masa kamu tidak percaya sama Tante dan lebih percaya sama mereka? Tante nggak suka dengan keakraban saya dengan Lili. Saya juga tahu Tante nggak suka dengan Ati, Arif, dan Bu Zainab. Tapi bukan begitu caranya, Tante. Tante bisa bicara langsung sama saya. Jangan main usir gitu aja dong. Apalagi menuduh mereka mencuri. Denny, kamu mengertilah alasan Tante. Kamu sudah Tante anggap seperti anak sendiri, Den. Gara-gara Lili, kamu tuh tabrakan. Mereka tuh pembawa sial. Bagi kamu, bagi kita. Saya permisi, Tante. Denny, kamu mau kemana, Den? Denny, kamu mau kemana, Den? Ini kan rumah kamu juga. Kamu tuh lagi sakit, Den. Kamu perlu istirahat. Saya mau mencari Lili, Tante. Mereka nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Ya Allah, Den. Saya sangat kecewa sama Tante. Saya kecewa sekali sama Tante. Den, Denny. Ini baru permulaan. Sebentar lagi seluruh daerah ini akan jadi daerah kekuasaan saya. Jenny masih melakukan kemampuan saya. Tapi saya tahu siapa diri saya. Apapun yang saya impikan akan jadi kenyataan. Saya, Malin, mampu merubah mimpi menjadi kenyataan. Baksonya, Pak? Enggak. Saya akan beli semua dagangan kamu kalau kamu bisa kasih saya informasi. Siapa pemilik tanah ini? Ah, yang bener nih. Bapak bercanda ya? Enggak, saya serius. Udah berapa lama kamu kerja? Sudah lama, Pak. Sudah 10 tahunan. Dan saya tahu pemilik tanah itu, Pak. Berapa semua harga dagangan kamu? Modal saya semuanya 300.000, Pak. Ini. Saya akan lipat gandakan kalau kamu bisa antar saya ke tempat pemiliknya. Masya Allah, mimpi apa saya dapat rezeki nomplok? Saya tahu di mana rumah Pak Haji Sabiri, Pak. Haji Sabiri? Ya, saya antar ke rumah sakit, Pak. Loh, kok ke rumah sakit? Pak Haji lagi di rumah sakit, Pak. Nungguin istrinya yang sedang sakit. Sakit kanker gitu, Pak. Kalau Bapak mau, nanti saya anterin, Pak. Ya udah, selesaikan dulu. Saya tunggu di sini. Ya, terima kasih, Pak, ya. Istrinya sedang sakit kanker. Pasti Pak Haji sedang butuh uang untuk pengobatan. Ini kesempatan emas untuk saya. Pak Haji sedang butuh uang.
Maaf Pak, kami di sini hanya mempunyai data pasien dan kami tidak tahu menahu tentang keluarga pasien. Ya, barangkali suster masih ingat 3 hari yang lalu, waktu saya masih dirawat di sini. Oh maaf sekali, kami tidak bisa membantu Bapak menemukan keluarga yang Bapak maksud. Bu, Arif bawa kardus sama makanan buat ibu. Ibu kan belum makan. Terima kasih. Bu, sekarang ibu jangan sedih lagi. Kaki ibu kan udah diobatin. Ya, Bu. Masih ada juga ya, Bu ya, orang gedongan yang mau nolongin gembel kayak kita. Hush, emang kita gembel apa? Kalau bukan gembel, apaan dong? Tidur di tempat kumuh begini. Tuh kan, lu bikin sedih ibu lagi. Maaf nih, Bu. Hati yang salah. Emang dari dulu hati gembel, Ibu bukan. Ibu jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa, Tik. Sudah. Lili kemana ya? Nggak tahu. Rip, Lili mana, Rip? Lili? Denny, gimana keadaan kamu? Aku nggak apa-apa. Kamu kemana aja sih? Saya nyariin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Saya minta maaf ya, Den. Minta maaf. Kita bicara di tempat lain aja ya. Ayo. Li, kamu nggak perlu minta maaf. Justru saya yang harusnya minta maaf sama kamu. Maafin tante saya ya. Sebenarnya saya nggak mau minta tolong sama kamu lagi, Den. Kamu udah terlalu banyak nolong saya. Tapi saya Lili, nggak tahu minta tolong siapa lagi, Den. saya kan udah bilang sama kamu. Saya akan lakuin apa aja buat kamu. Supaya kamu gak nangis lagi. Ya udahlah, ya. Kamu jangan nangis lagi sekarang. Di mana Ibu, Ati, dan Arif? Mereka baik-baik aja kan? Tik, saya bawa makanan untuk kamu. Pungut. Saya nggak perlu apa-apa dari kamu. Saya bilang pungut. Ayo. Pungut! Masih belum sadar juga rupanya kamu ya. Masih betah tinggal di sini kamu. Apa maksud kamu? Dengar baik-baik, Tik. Kalau kamu mau keluar dari sini selamat, coba rubah sikap kamu, Tik. Lebih hargain saya. Hormatin saya. Dengar semua kata-kata saya. Ini belum apa-apa, Tik. Saya nggak akan segan-segan nyingkirin kamu selamanya, Tik. Sini lihat muka saya. Apapun dan siapapun yang coba ngalangin impian saya, akan saya singkirkan, Tik. Nggak peduli siapa. Dengar, kamu sebagai istri saya, mestinya kamu ngebantu saya ngewujudin impian saya. Bantu. Tapi kalau kamu malah jadi ngalangin saya lebih baik nggak punya istri. Ceraikan saya, Lin. Ceraikan. Saya juga udah nggak sudi jadi istri kamu. Apa kamu bilang? Cerai? Cerai hanya akan merusak nama baik saya, Tik.
Saya menjadi pengusaha yang sempurna, kamu tahu. Baik dalam bisnis maupun dalam keluarga. Daripada saya cerai sama kamu, lebih baik saya jadi duda mati. Duda mati. Kamu tahu apa artinya duda mati? Tik, karena duda yang ditinggal mati oleh istrinya jauh lebih terhormat daripada duda cerai. Ngerti nggak maksud saya kamu? Halo? Iya Pak Sony? Malam ini, di mana? Oke Pak, saya ke sana. Iya, sekarang saya ke sana. Yuk. Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Saya telah menikah dengan seorang monster yang tidak punya perasaan. Saya tidak bisa melepaskan diri dari Malin. Papa? Papa kenapa? Jen, tolong antar papa kamu ke kamar. Kenapa sih, Lin? Bisa nggak? Papa istirahat ya. Papa kenapa nggak telepon saya aja sih? Papa udah coba telepon kamu, tapi nggak diangkat. Nggak mungkin. Handphone saya tuh seharian ini aktif, Pak. Mungkin pas kamu di tempat yang tidak ada sinyal telepon kali. Jadinya Papa telepon Malin. Aneh. Kalau Malin tidak datang menolong Papa, nggak tahu Papa seperti apa. Udah deh, Papa pokoknya sekarang istirahat aja. Saya mau nemuin Malin dulu di bawah ya, Pak. Lin, makasih ya Lin udah nganterin Papa aku pulang. Ah, nggak kenapa-napa, Jen. Papa kamu kata dokter juga nggak apa-apa kok. Dia cuma kecapean sehingga tensi darahnya naik. Dia bukan stroke. Alhamdulillah. Nanti saya telepon dokter pribadi Papa untuk cek kesehatan ya. Saya permisi dulu ya, Jen. Malin, tunggu dulu. Papa ngapain? Papa kan mesti istirahat. Papa lupa. Kalau malam ini kita harus menghadiri undangan. Papa kan mesti istirahat. Tapi Papa masih inget aja acara perkawinan temen Papa itu. Jen, kamu nggak apa-apa kan ditemenin Malin? Saya mendingan nemenin Papa di rumah daripada saya harus ke pesta. Kamu harus ke sana. Kamu harus mewakilin Papa. Ini pestanya penting sekali. Pesta pernikahannya Om Tejo. Kamu tahu kan siapa Om Tejo? Oh, maksud Bapak Pak Tejo Susilo? Nah, Malin aja tahu. Siapa yang nggak kenal sama Pak Tejo Susilo? Beliau kan seorang pengusaha besar konstruksi yang sekarang sedang dapat proyek pelabuhan di Pulau Nias, ya kan Pak? Iya, betul sekali Malin. Kamu bersedia kan nemenin Jenny? Oh, tentu Pak, dengan senang hati. Terima kasih Malin. Ibu. Bu. Lili. Kamu dari mana, Li? Ibu sampai menyuruh Ati dan Aris mencari kamu. Maaf, Nak Deni. Maaf, Bu. Saya terpaksa minta bantuan Deni. Iya, Bu. Ibu nggak boleh tinggal di sini. Kita cari tempat yang lebih nyaman lagi buat Ibu ya. Tunggu Ati dan Arif sebentar ya, Nak Deni. Iya, Bu. Iya. Wah, Bu. Kasurnya empuk juga. Kamarnya gede lagi. Cukup kita bertiga. Berempat deh, masih Arif, Panjul. Baru juga tidur di kasur laganya. Jangan ribut-ribut. Yang penting sekarang kita harus bisa mensyukuri apa yang kita punya.
dan yang sudah diberikan pada kita. Dan yang penting kalian juga bisa berterima kasih pada Kak Denny. Yaudah, saya tinggal dulu ya, Bu. Saya mau ketemu Denny. Li, bilang pada Nak Denny, Ibu sangat berterima kasih sekali. Dan juga dari Ati, dari Arif. Ya? Iya. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa sama kamu. Kamu gak usah bilang apa-apa sama saya, Li. Saya lakuin semua ini karena ikhlas. Kamu juga kan gak minta apa-apa dari saya. Jadi ya, kamu gak perlu bilang apa-apa sama saya. Ada apa, Li? Apa kata-kata saya menyinggung perasaan kamu? Saya mau bilang kalau Malin... Saya tahu, Li. Kamu bisa bawa sama saya. Tapi kamu nggak bisa membohongi diri kamu sendiri kalau kamu masih sayang sama Malin. Bukan itu maksud saya, Den. Tapi... Li, saya tahu. Kamu lagi mikirin Malin, kan? Ya udahlah. Saya permisi pulang dulu. Besok saya kembali lagi untuk nengokin kamu. Den, maafin saya, Den. Arif. Arif. Ada apaan sih, Bu? Kamu mau menolong Ibu tidak? Tolong apaan, Bu? Besok, Ibu perlu bantuan kamu. Bantuan apa? Apa? Jangan keras-keras, nanti Ati bangun. Dan kamu juga tidak boleh beritahu pada Kak Lili, ya? Cuma kamu yang bisa nolong Ibu, Rif. Tapi, Bu... Ibu tahu, Bang Malin sudah membuat kita kecewa, sudah membuat kita sakit hati. Tapi apapun yang dia lakukan, dia itu tetap anak kandung Ibu, Rif. Ibu ingin sekali tahu dia ada di mana dan bertemu dengan dia. Ya. Ngapain kamu? Enggak, Mbak. Cuma nyari alamat. Kasih, Mbak. Ya. Dan, woi. Kamu ngapain pagi-pagi di sini? Kamu ada tugas hari ini? Saya ketiduran di sini. Ketiduran? Iya. Jam berapa sekarang? Sekarang itu udah jam 8 loh. Saya pulang dulu ya. Ya udah. Heran. Ketiduran kok bisa di kantor ya? Kayak nggak punya rumah aja. Kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa kamu berkorban untuk saya, Den? Maksud kamu apa, Li? Kamu minggat di rumah tante kamu, kan? Barusan saya di rumah Bu Gito. Katanya kamu bertengkar dengan tante kamu. Kamu gak usah pikirin itu, Li. Itu urusan saya. Tapi kan kamu kecelakaan gara-gara saya. Dan kamu minggat di rumah tante kamu gara-gara saya. Li, sudahlah.
Sekarang kamu tinggal di mana? Itu nggak penting. Yang penting sekarang pikirkan diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Saya minta maaf ya atas kata-kata saya semalam. Nggak apa-apa, Le. Kamu nggak salah kok. Kalau nama Malin itu masih ada dalam hati kamu, nggak ada seorang pun yang bisa menghapus nama itu dari hati kamu. Tidak saya dan tidak juga kamu. Hanya waktu yang bisa menghapus semua luka kamu. Dan hanya waktu juga yang bisa menghapus nama Malin dari hati kamu. Aku nggak nyalain kamu, Li. Jen, Papa. Pergi dulu ya, Pak. kok buru-buru sih? Kamu belum cerita sama Papa tentang pesta semalam. Nggak ada yang istimewa kok, Pak. Sama aja kayak pesta kawinan yang lain. Masa sih nggak ada yang istimewa? Maksud Papa? Jen, kamu kan semalam pergi sama Malin. Saya justru nggak enak, Pak, sama Malin. Apalagi sama istrinya. Apa kata orang kalau mereka lihat saya jalan sama suami orang? Malin kan udah punya istri, Pak. Udah deh, saya pergi dulu ya, Pak. Hati-hati, Jen. Malin memang masih suami orang, tapi sebentar lagi dia akan meninggalkan istrinya dan mengemis memohon cinta kamu, Jenny. Saat pembalasan semakin dekat. Makasih, Alin. Kamu udah nemenin saya ke pesta kawinan anaknya Om Tejo semalam. Saya jadi nggak enak sama kamu. No problem. Papa kamu bener. Kamu nggak bisa ngelewatin undangan dari orang sepenting Pak Tejo. Kalau emang situasi dan waktunya tidak memungkinkan, kenapa mesti dipaksain? Oh, harus kamu paksain. Harus. Maksud kamu pesta semalam lebih penting dari apapun? Lebih penting dari tekanan darah papa saya? Oh, bukan itu maksud saya. Maksud saya dalam bisnis silaturahmi itu penting. Tadi malam saya sempat ngobrol sama Pak Tejo mengenai perkembangan proyek kita. Dan beliau kelihatannya tertarik. Kamu membicarakan proyek di pesta semalam? Gak salah, Lin. Kenapa enggak? Emang ada larangannya? Dan kelihatannya Pak Tejo mau ngobrol sama papa kamu mengenai proyek itu. Jadi kalau misalnya papa kamu ada kabar, tolong kasih tahu saya. Siapa istri kamu? Bukan, papa kamu. Saya yakin dia udah ngobrol sama Pak Tejo. Bentar. Halo? Iya, Pak. Apa kabar? Loh, Bapak udah masuk kantor? Bukannya masih harus istirahat, Pak? Apa? Oke, saya segera ke sana sekarang. Kamu mau kemana, Lin? Saya mesti ketemu papa kamu. Kelihatannya penting. Kamu kan mesti minta izin dulu sama saya. Saya atasan kamu di sini. Masa kamu mau ngelarang saya kalau papa kamu yang nyuruh? Saya pergi dulu ya. Bu, saya pergi dulu ya. Mau pergi kemana? Cari kerja, Bu. Kerja apa lagi, Li? Ya, kerja apa saja yang penting halal. Ini uang makan, Bu. Ibu ingatkan kata Malin. Malin selalu bilang kalau Jakarta ini kota impian. Malin saja bisa mengejar impiannya. Kenapa saya tidak? Saya pasti bisa ya, Bu. Iya, insya Allah. Ya Allah, Li. Allah betul-betul sayang pada ibu. Meskipun ibu sudah kehilangan Malin, tapi ibu mendapatkan gantinya kamu. Saya bukan Malin, Bu. Saya hanya meniru semangatnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Rasanya saya sudah tidak mampu lagi menjalani penderitaan ini, ya Allah. Melihat Lili yang ikut menderita dan melihat pengorbanannya yang sia-sia,
Saya rasanya berdosa pada Lili. Satu hal yang hamba mohon ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Malin anak hamba sebelum ajal menjemput hamba. Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk. Malin ada tamu mencari kamu. Maksud Bapak? Pak Tejo? Bukan. Sebentar. Email bawa tamu itu ke ruangan saya sekarang. Permisi, Pak. Ayo, Dek. Kamu kenal sama orang itu? Dia mengaku namanya Arif. Bang Malin, saya kesini bukan karena keinginan saya sendiri, dan karena ibu. Malin,